Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada renungan malam ini. Doa dan harapan kami, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan setelah melakukan berbagai aktivitas hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat baik, kami bersyukur oleh karena pertolongan-Mu. Kami mampu melewati hari ini, kami sehat dan mampu menyelesaikan berbagai aktivitas dan tanggung jawab kami. Semua berkat kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi kami. Setelah menjalani berbagai aktivitas hari ini, saat ini kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi setiap kami agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, renungan kita pada malam hari ini berjudul Mengurai yang Membelit Hidup Kita bagian yang ketiga. Tidak cukup membenci dosa yang telah kita lakukan, bahkan juga tidak cukup sekedar berdoa untuk dosa kita. Satu-satunya jalan yang harus kita tempuh adalah buang racunnya. Keluarkan dosa itu, tinggalkan dan tanggalkan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi apa yang harus dibuang? Di sini kita harus cermat dan hati-hati. Yang harus kita buang itu bukan hanya dosa-dosa sampingannya, tetapi dosa pokoknya, biangnya. Apa itu? Pak Jarod punya sifat buruk, senang mencari-cari kesalahan. Lagi pula lidahnya amat berbisa, tajam, mudah dan sering membuat orang sakit hati. Pak Jarod menyadari hal itu. Setiap kali ia membuat orang lain tersinggung, ia menyesal, ia minta maaf dengan tulus hati. Tetapi cukupkah itu? Tidak. Selama Pak Jarod tidak mengubah sifat jeleknya, selama dia hanya mempersoalkan dosa-dosa sampingannya, ia bisa minta maaf 100 kali sehari. Tetapi ini tidak akan mengubah apa-apa, sebab setelah itu ia pasti akan melakukannya lagi. Biang keroknya belum dipotong. Persoalan yang dihadapi oleh Herodes ketika ia berhadapan dengan Yohanes Pembaptis pada Markus 6 ayat 14-29, raja itu sesungguhnya tidak sejahat yang kita bayangkan. Markus 6 ayat 19 menjelaskan bahwa Herodes segan kepada Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Ayat selanjutnya mengatakan betapa Herodes merasa senang juga mendengar dia. Herodes pasti telah melakukan banyak hal yang baik mengikuti nasihat Yohanes Pembaptis. Tetapi sayang sekali, yang ia lakukan hanyalah membuang dosa-dosa sampingan. Ia tidak bersedia membuang biangnya. Apa itu? Herodes tidak bersedia membuang Herodias. Lalu apa yang terjadi? Ketika biang itu tidak dipotong, Herodes harus membayar mahal sekali. Ia harus memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Ayat 26 mengatakan, sangat sedihlah hati raja. Tetapi mau bisa apa lagi? Itulah yang terjadi kalau biang dosa kita pelihara, tidak kita potong. Demikianlah renungan kita malam ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar malam ini. Kami belajar dari firman-Mu malam ini agar kami memotong biang kerok, memotong dosa-dosa utama yang ada di dalam hidup kami, yang selama ini mungkin kami tidak sadari. Tetapi orang lain tahu bahwa apa yang kami lakukan ini adalah sebenarnya
dosa utama yang kami lakukan secara berulang-ulang setiap hari. Ya Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan biarkan Roh Tuhan melepaskan segala biang kerok yang ada di dalam hati kami, sehingga sifat-sifat jelek kami, sifat-sifat manusiawi kami yang selama ini kami pelihara bisa diputus dan dibuang jauh, sehingga kami menjadi manusia-manusia yang baru yang Tuhan kehendaki, sehingga kami menjadi alat Tuhan yang semakin luar biasa. Ya Bapa, lindungilah kami di sepanjang malam hari ini di dalam istirahat kami. Berkati kami dalam tidur kami, jauhkanlah dari kami segala bentuk kuasa kegelapan dan kuasa setan iblis yang hendak mengganggu kami. Berikanlah ketenangan dalam tidur kami, hati yang penuh damai untuk kami beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami yang sedang dalam pergumulan masalah, yang susah atau berduka, kiranya mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Yang sakit penyakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, yang lemah mendapatkan kekuatan baru, yang terikat terbelenggu dosa kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus, dan yang sedang dalam masalah persoalan mendapatkan jalan keluar yang ajaib. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa kami Indonesia, berikanlah keamanan, kedamaian, kemakmuran, dan persatukanlah bangsa kami Tuhan di dalam situasi politik menjelang pemilu yang akan diadakan minggu depan. Berikanlah kami hikmat Tuhan agar kami mampu memilih wakil rakyat dan presiden yang benar-benar takut akan Tuhan dan mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Kami juga berdoa buat presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan yang saat ini sedang bekerja. Kiranya Tuhan tuntun dan Tuhan berkati agar tetap melakukan pelayanan yang baik bagi negeri ini. Tetap berintegritas, jauhlah dari dosa korupsi waktu juga dosa korupsi uang. Tegurlah mereka Tuhan di saat mereka jauh dari firman-Mu, jauh dari kebenaran-Mu, agar Indonesia semakin maju. Kami juga berdoa buat negara-negara di bumi ini, agar Tuhan beri kemakmuran, kedamaian. Hindarkanlah dari peperangan, berikanlah hikmat dan kerendahan hati bagi setiap pemimpin negara di dunia ini, agar kedamaian dunia tetap terjaga. Berkatilah segala bangsa ya Tuhan, agar mereka mampu dan terbuka menerima anugerah keselamatan dari Kristus Tuhan. Ampunilah kami, ampunilah anak-anak kami, dan ampunilah bangsa kami atas dosa dan kesalahan kami pada hari ini. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menuntun kami masuk dalam rencana-Mu yang baik, indah dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa pada renungan yang berikutnya. Shalom. Di dalam kerajaan-Mu, Yesus ingat aku di dalam